Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, saat ini kita sudah pada langkah demonstrasi konstekstual, yaitu saatnya kita akan mempraktikkan percakapan coaching secara triad, mungkin dengan 3 siklus di sini. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Dan tujuan dari praktik ini adalah untuk melihat bagaimana seorang coach bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika nanti coaching, kemudian nanti coach akan memunculkan dari keterampilannya untuk ada feedback dengan coach pada saat percakapan coaching. Baik, pada saat ini saya sebagai supervisor akan melakukan percakapan pra-supervisi, kemudian melakukan supervisi dan pasca supervisi kepada coach. Dan coach di sini Pak Ari, mohon maaf Pak Soleh, nanti akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching. Baik Pak Soleh, kita akan mulai saja. Sebelum Bapak Soleh melakukan coaching, sebelumnya saya mohon izin, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Mungkin di sini Bapak akan mengembangkan kompetensi apa pada saat coaching nanti dengan Pak Ari? Terima kasih Bu Novi. Rencana hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Ari. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di dalam proses coaching ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Semoga saya bisa menjalankan kompetensi ini dengan baik. Itu. Oke, baik. Jadi Bapak pada saat ini nanti coaching bersama Pak Ari akan membantu mengembangkan kompetensi, kehadiran yang penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, bila mana nanti yang saya ingin amati berarti kompetensi semuanya ya, tiga kompetensinya ya mungkin ya? Iya betul, tiga-tiganya. Oke. Baik Bapak, nanti bagaimana Bapak sendiri terhadap apa yang akan Bapak kembangkan hari ini, penilaiannya? Bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kembangkan hari ini pada saat nanti coaching? Nanti pada saat coaching, saya ingin mengetahui lebih jelas apa yang menjadi hambatan, kemudian penilaian-penilaian yang muncul nanti atau jawaban-jawaban yang muncul nanti itu adalah penekanan-penekanan daripada kompetensi coaching yang akan saya lakukan, ya, seperti mengamati kehadiran secara penuh coaching, bagaimana kemudian mengeksplor jawaban-jawaban daripada coaching dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya mencoba ingin mendengarkan secara aktif karena saya untuk urusan mendengarkan sepertinya saya kayak masih belum memiliki kesabaran gitu. Oke. Iya begitu. Jadi kadang-kadang kalau berbicara gitu ya, mulut tidak mau diam, inginnya langsung aja berbicara gitu. Jadi saya mau belajar mendengarkan aktifnya gitu Bu. Oke, baik Bapak. Jadi Bapak sebetulnya ingin mengembangkan kompetensi ketiga-tiganya, namun di sini concern ke mendengarkan aktif. Mungkin nanti Bapak punya penilaian sendiri. Baik Bapak, harapan dari observasi yang akan kita lakukan saat nanti ini bagaimana Bapak? Harapan sih coach
pada saat melakukan coaching ini, harapan yang pertama, saya bisa eh, melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Itu yang kedua, saya ingin di dalam proses coaching ini mengalir dengan sepenuhnya, sehingga apa yang menjadi permasalahan coaching itu dapat terselesaikan dengan harapan atau dengan sesuai dengan ekspektasi daripada coach itu sendiri. Nah itu yang ketiga, saya ingin proses coaching ini memberikan dampak gitu. Apapun hasilnya memberikan dampak positif baik bagi diri saya maupun bagi Pak coachnya ini. Oke, baik Bapak. Jadi harapannya Bapak setelah coaching bersama nanti Pak Ari, harapannya ingin melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, kemudian menjadi Bapak bisa menggali terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ari serta memberikan dampak positif setelah coaching. Baik Bapak, izinkan saya nanti akan melihat proses percakapan coaching serta izinkan saya juga akan mencatat hal-hal yang saya amati berdasarkan dengan pengembangan kompetensi yang tadi Bapak pilih. Baik Bapak, silahkan untuk memulai sesi coaching bersama Pak Ari. Terima kasih Bu Novi. Saya sapa dulu ya Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Soleh. Bagaimana kabarnya Pak Ari hari ini? Lumayan sedikit lebih baik dari kemarin, saya sehat sekarang ya. Ada kesibukan apa nih Pak Ari? Luar biasa. Selain kegiatan ini juga masih kegiatan yang lain, terutama kaitannya dengan ini menyiapkan untuk fasilitasi Pak Soleh. Tapi saya itu bingung nih karena saya sedang menghadapi masalah ini Pak Soleh lah. Berarti Pak Ari hari ini banyak pekerjaan, kemudian ada masalah gitu. Oh iya, Pak Ari kemarin kita ngobrol berkaitan juga dengan fasilitasi ya, kesibukan Iya. juga ini. Jadi gimana sebenarnya gimana sini Pak Ari? Yang dialami itu bagaimana gitu? Nah, karena selain kesibukan tadi Pak Soleh lah, ini saya bingung nih, kan punya masalahnya tadi saya tuh ada laporan ya bahwa PPL saya itu tidak masuk, jarang masuk. Kan jadi dilemanya seperti ini Pak Soleh. Kayak yang namanya PPL itu kan harus mengajar ya sesuai dengan targetan jam harus mengajar dalam satu semesternya ya, sebagai bentuk mereka mengimplementasi pemahamannya. Tapi dalam kondisi lain dia jarang masuk karena sakit. Nah, ini masalahnya kan sakit. Di satu sisi saya sebagai memahami persoalannya sakitnya ya. Yang kedua memahami tentang harus ketercapaian jam mengajar yang harus tempuh PPL itu selama satu semester. Karena ini mempengaruhi juga ke nilainya dia, juga mempengaruhi juga pengalaman dia sebagai calon guru gitu, seperti itu. Itu Pak Soleh masalahnya. Dilema saya Pak Soleh. Kalau saya konfirmasi ulang ya, berarti Pak Ari itu mengalami permasalahan berkaitan dengan mahasiswa PPL gitu ya Pak Ari? Ya. Mahasiswa PPL itu jarang masuk, kemudian satu sisi punya kewajiban sesuai dengan tugasnya untuk mengajar selama satu semester. Ya, di sisi lain jarang masuk, sering izin atau sakit gitu ya Pak Ari ya, kalau tidak salah. Ya, sakit itu terutama sakit kan itu sakit. Iya. Nah, sebenarnya yang ingin Pak Ari yang diinginkan oleh Pak Ari sebenarnya harusnya bagaimana gitu? Saya itu sebetulnya simpel ya. Pengennya itu dia itu terus terang
terus terang ya. Jadi saya bisa ngatur jadwalnya terus terang. Dia cuma terus terang bahwa saya itu sakit seperti ini, seperti ini. Mungkin orangnya tertutup ya, PPL ini tertutup. Yang kedua, dia mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap kinerjanya, sehingga dia inginnya dia ya, sekali lihatan inginnya dia PPL full, tapi kondisi dia sakit. Tapi salahnya dia tuh tidak konfirmasi ke saya gitu kan ya. Akibatnya kan siswa terbengkalai ya. Nah itu masalahnya, terus terang, ingin terus terang aja. Nanti kita ulang lah gitu. Tapi dia nggak mau itu. Jadi berarti yang diinginkan oleh Pak Ari itu sebenarnya kalau si mahasiswa itu sakitnya benar sakit gitu ya. Ya, benar. Kemudian menurut penilaian Pak Ari, sebenarnya mahasiswa itu tipenya bukan tipe pemalas gitu ya. Begitu ya Pak Ari ya? Ya. Cuma ya tertutup saja. Hanya mahasiswa tersebut tertutup, kurang berkomunikasi gitu ya Pak Ari? Ya. Sedangkan yang diinginkan oleh Pak Ari itu padahal tinggal menyampaikan atau berdiskusi gimana baiknya, begitu ya Pak Ari ya. Nah, menurut Pak Ari gitu, dalam menghadapi seperti itu gitu, sebaiknya langkah apa dulu yang harus diselesaikan gitu? Kayak gimana ya, saya tuh karena bingung ya. Lah, saya sudah beberapa kali sebetulnya langkah sudah saya lakukan sebetulnya. Misalkan coba untuk menghubunginya, iya Pak, dia selalu jawab seperti itu, ya nanti seperti itu. Nah, masalahnya begitu dia mau besok paginya mau mengajar, misalkan jam 9 nih mengajar, ada WA, Pak saya ini sakit, saya harus ke dokter. Sedangkan saya kan tidak bisa langsung ke sekolah langsung pada waktu itu juga. Nah itu, apa salahnya misalkan malamnya gitu kan ya, nah gitu. Atau misalkan kalau misalkan nanti dia juga akan coba cari waktu untuk duduk bareng, mengschedule ulang itulah jadwalnya. Kamu siapnya di mana, hari apa, nah gitu mungkin seperti itu. Nanti saya komunikasikan dengan guru, dosen pembimbingnya gitu kan. Jadi berarti sering tidak terduga ya gitu. Ya itu masalahnya tidak terduga, sporadis itu. Sporadis gitu. Untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira ada rencana apa nih Pak Ari untuk minggu ini sih waktu dekat ini mau dilaksanakan? Dipanggil ya, dia panggil nih. Dipanggil, kita ngobrol bareng mungkin ya, mengschedule ulang jadwalnya. Karena kan tentu kalau melihat beban jam yang harus dia tempuh tidak akan tercapai ya. Hanya di schedule ulang, seharinya berapa jam, terus lalu dikomunikasikan lagi dengan dosen pembimbingnya. Jadi bagian saya jam hari apa, bagian dia hari apa, jam berapa gitu schedule ulang rencananya. Baik. Karena kalau tidak seperti itu dia tertutup, itu tidak mengajukan solusi sendiri ke saya gitu. Bisa jemput bola gitu Pak Soleh. Ya. Berarti Pak Ari punya rencana ingin mereschedule ulang jadwalnya gitu ya. Kemudian dengan terlebih dahulu mengajak diskusi kepada guru tersebut dan membagi peran supaya sama-sama bertanggung jawab antara peran mengajar sebagai mahasiswa PPL dengan Pak Ari gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya nih Pak Ari, sebelumnya dikasih bebannya seperti apa sih yang mahasiswa tersebut? Sebetulnya bebannya itu tidak ada, ini cuma berapa bulan sekian jam gitu. Jadi memang beban itu dari pihak kampus itu cuma 12 jam ya per minggu ya, 12 jam.
karena kan selain ngajar juga dia terlibat di kegiatan yang lain ya, misalkan di piket dan sebagainya. Nah itu beban kalau secara persentuhan langsung dengan siswa itu mengajar itu kan beban mengajar ya pelaksanaannya ya itu adalah 12 jam 12 jam 12 jam. 12 Artinya jam. itu terdistribusi di 3 hari. Artinya setiap harinya tuh 4 jam, 4 jam, 4 jam gitu kan ya. Begitu, Pak. Ya. Berarti sebenarnya sudah ada kesepakatan ya pada dasarnya Iya, Pak. awal-awalnya. Awal-awal sudah ada kesepakatan, namun di dalam pelaksanaannya banyak sekali hambatan-hambatan gitu ya. Iya, Dan rumah sakit kan. Ya, sakit. Kemudian Pak Ari punya rencana untuk bagaimana cara mengatasinya gitu dalam waktu dekat ini gitu ya Pak Ari ya. Ya. Ya, itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana komitmen Pak Ari di dalam melaksanakan rencana tersebut gitu. Secepatnya Pak, karena kan ini nyangkut juga dengan pelayanan terhadap siswa Pak, secepatnya. Jadi secepatnya mungkin besok atau misalkan hari Jumat lah ya, hari Jumat karena besok dari jadwal Jumat saya akan ngobrol dengan beliau supaya nanti pas hari minggu depannya pas hari Seninnya sudah ada jadwal baru ya di antara kita gitu maksudnya. Gitu ya, karena ini nyangkut siswa juga karena protes ke saya, protes ke Wakasek kesiswaan dan kurikulum siswanya. Karena jarang hadir ini. Padahal kan gampang cuma ngomong aja gitu kan simpelnya. Baik Pak Ari, berarti Pak Ari sudah melakukan sesuatu ya, terhadap permasalahan ini. Kemudian sudah ada rencana dan rencana itu sudah sangat baik gitu. Dan Pak Ari gitu punya komitmen bahwa dalam waktu dekat Pak Ari akan melaksanakan rencana tersebut. Gitu ya Pak Ari ya. Nah, terakhir nih Pak Ari, kira-kira goal yang diharapkan itu seperti apa itu dari rencana tersebut? Ya tadi jadi selain intinya kan satu ya supaya mahasiswa ini bisa optimal di dalam PPL-nya. Yang kedua siswa yang ini terlayani ya baik oleh saya maupun PPL. Jadi jangan sampai ada jam kosong gitu kan ya gara-gara situasi ini gitu kan ya. Nah itu harapannya Pak. Baik. Terima kasih Pak Ari, obrolan kita ini sangat seru ya. Semoga harapan Pak Ari dapat tercapai. Nah, dari obrolan ini menurut Pak Ari bagaimana perasaan Pak Ari setelah kita ngobrol-ngobrol ringan santai sambil minum kopi ini? Saya senang nih Pak Soleh nih. Ini Mas saya curhat saya tersalurkan. Yang kedua yang penting saya bisa ada ide gitu kan Pak Soleh dari pertanyaan pemantik Pak Soleh tadi ada ide solusinya ya, ada ide solusinya. Itu yang terpenting, saya bahagia senang nih saya sudah tuliskan ini. Udah dari tadi belum keidean itu pas ngobrol-ngobrol Pak Soleh ada ide. Aduh mantap. Ya terima kasih Pak Soleh ya, saya senang sekali. Iya, kita ngobrol santai saja Pak Ari, tapi kalau lama-lama nantinya nggak selesai kita ngobrol. Iya, nanti super advisor sudah melotot saya. Kita cukupkan saja dulu ya Pak Ari ya. Terima kasih kehadirannya Pak Ari. Sama-sama, atur nuhun Pak Solehnya. Ya, terima kasih dan saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Bapak Soleh sama Pak Ari. Saya amati tadi percakapan coachingnya sudah sangat lebih di atas standar. Tadi saya amati Bapak sudah
memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mana bisa coach bisa mampu untuk tergali apa yang diharapkan, sesuai apa yang coach inginkan. Nah, di sini tadi saya mengamati, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak, sebelumnya, Pak Soleh. Saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching, sebetulnya itu sudah sesuai lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Apalagi tadi Bapak sudah ingin mengembangkan kompetensi dari coaching yang Bapak lakukan tadi. Ketiga-tiganya Bapak sudah tercapai dengan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian Bapak tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian Bapak juga ada ya present penuh gitu ya tadi. Namun di sini juga saya melihat hal-hal yang mesti Bapak kembangkan, misalnya pas tadi Bapak Ari Koci mengalami kebingungan dari menjawab. Mungkin di sini tadi Bapak juga sudah melakukan parafrase. Nah, ketika Bapak memparafrase dari pertanyaan tersebut, Pak Ari mampu untuk menggali lagi dan bisa tergali lagi apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan oleh Pak Ari. Pada saat coaching tadi, proses dari semua yang terjadi di coaching juga sudah tergali, kemudian Bapak juga sudah mampu menggali dari harapan dan menjadi target atau goal yang diharapkan oleh coaching. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, dari performa tadi nih, Bapak bisa menilai sendiri performa dari kompetensi tadi gitu yang Bapak. Kalau misalkan dari standar minimal 1 sampai 10, Bapak menempatkan performa berapa? Gini ya, Bu Nopi. Saya tuh tadi pada saat Pak Ari lagi menjawab, sempat saya tidak tahan memotong jawaban gitu, walaupun dengan satu kata. Kan. Itu masih saya rasakan. Jadi kalau saya ambil nilai 10 itu ya belum ini. Ya mungkin 8 lah gitu. Yang semula saya itu adalah 6 itu. 6 di bagian ininya, bagian mendengarkan aktifnya gitu. Di awalnya 6, ya sekarang agak meningkat jadi 8. Karena saya sadari sendiri masih belum bisa mendengarkan secara aktif gitu, sehingga pada saat coach bercerita itu atau Pak Ari bercerita itu saya masih bersuara gitu. Itu jadi mesti ada ketidaktahanan gitu Bapak ya. Iya, betul. Untuk memotong. Baik Bapak, dari diskusi Oke, baik Bapak, terima kasih. Memang tadi dari pengembangan kompetensi yang Bapak sudah lakukan, level 8 memang Bapak sudah sebetulnya sudah bisa lebih dari tinggi standar yang kita rujuk gitu ya. Apalagi dengan mendengarkan dengan rasa, sepertinya tadi saya mengamati Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif dan reflektif terhadap coaching. Nah, Bapak dari diskusi kita hari ini, terbayangkan Bapak minimal meningkatkan apa lagi dari performa di area coaching tadi? Kalau mengajukan pertanyaan berbobot mungkin bisa digali lagi ya. Selama kita fokus kepada jawaban coaching gitu, sehingga akan muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan terus berlatih dengan rekan sejawat di sekolah, kemudian meminta refleksi atau umpan balik gitu. Nah, kedua hal yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ini harus terus diasah, digali supaya lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu yang akan rencana saya lakukan.
Oke, baik Bapak, terima kasih untuk sesi coaching hari ini. Kali ini sangat esensial sekali uh, untuk meningkatkan kompetensi lagi untuk performa yang akan datang. Pastinya Bapak akan menaikkan standar dari lab 8, insya Allah nanti akan menjadi 10 ya Pak ya, untuk karena memang semuanya udah baik. Baik Bapak, terima kasih. Pak Ari juga terima kasih untuk waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi.